Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita mendapatkan taufik dari Allah berupa hidayah Allah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang disetujui oleh Allah, termasuk amaliyah yang kita laksanakan sore ini, sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan thalabul ilmi. Kita masih membahas salah satu ilmu yang semakin langka di tengah-tengah umat Islam, yakni mawaris atau faraid. Dan pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita terkait dengan topik yang lalu, yakni tentang hak waris anak zina atau hak waris anak yang lahir di luar nikah. Kemarin telah kami sampaikan bahwa anak di luar nikah itu nasabnya terputus dari sang bapak, sehingga dia itu dinasabkan atau dipertalikan dengan ibunya. Dengan demikian maka anak zina atau anak yang lahir di luar nikah ini itu hanya berhak atas warisan dari ibunya, tidak berhak terhadap warisan dari bapaknya. Nah, terkait dengan ini ada beberapa persoalan. Pertama, biasanya yang terjadi di tengah masyarakat kita, kalau ada seorang wanita yang hamil di luar nikah, itu kemudian tanpa menunggu kelahiran, si anak tersebut itu kemudian dinikahkan. Maka pertanyaannya adalah, kemarin sudah disampaikan Mas Oke, bolehkah menikahi wanita yang sedang hamil? Pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, seandainya itu telah dilakukan pernikahan ketika si wanita itu sedang hamil, maka kelak seandainya si bayi ini lahir, si bayi ini nasabnya kepada siapa? Kepada ayahnya atau kepada ibunya? Dan juga berhakkah si anak yang lahir itu mendapatkan warisan dari ayahnya? Menika ingkang badhe kita bahas. Insyaallah terkait dengan masalah hukum-hukum waris ini kita upayakan sebelum saderenge bodho pun rampung. Jadi Ramadan itu tinggal berapa pertemuan nih? 2 pertemuan lagi. Terkait hukum menikahi wanita hamil. Dalam masalah menikahi wanita hamil itu ada 2 pendapat di tengah para ulama. Pertama, hanya boleh bagi laki-laki yang menghamilinya. Artinya yang boleh menikahi si wanita hamil itu hanya yang diperbolehkan hanya laki-laki yang menghamilinya. Kalau laki-laki yang bukan menghamilinya, maka dia tidak diperbolehkan
untuk menikahi si wanita hamil ini. Kalau si laki-laki yang menghamilinya lari gimana? Nah itu sudah bukan urusan saya. Itu urusannya Pak Duko. Kita bahas masalah fikihnya. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi ini adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita yang hamil kecuali setelah melahirkan dan telah habis masa iddahnya atau masa tunggunya. Masa iddah wanita hamil itu sampai melahirkan. Jadi laki-laki yang tidak menghamili tidak boleh mengawini wanita tersebut kecuali setelah melahirkan. Sedangkan laki-laki yang menghamili boleh menikahinya itu ketika si wanita itu belum melahirkan. Dan Imam Ahmad menambahkan satu syarat lagi, yaitu wanita tersebut sudah harus bertaubat. Alasannya pertama, ayat Al-Quran bahwa wanita pezina hanya boleh dinikahi oleh laki-laki pezina. Surah An-Nur ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Ini menjadi dasar pertama tidak bolehnya seorang laki-laki yang tidak menghamili si wanita itu menikahi si wanita yang sedang hamil itu. Kenapa? Karena wanita pezina hanya boleh dinikahi oleh laki-laki pezina. Dengan kata lain, wanita yang hamil itu hanya boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya. Tapi ini perlu saya sampaikan mengenai asbabun nuzulnya. Ada seorang sahabat namanya Marsad Al-Ghanawi. Marsad Al-Ghanawi ini menikahi seorang wanita pelacur. Kemudian setelah menikahi, Marsad Al-Ghanawi ini mengadu kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya menikahi seorang wanita pelacur. Nabi terdiam, kemudian sejenak setelah itu turunlah ayat ini, bahwa laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Dengan kata lain, kalau laki-laki itu bukan seorang pezina, maka tidak layak laki-laki itu mengawini seorang pelacur. Kemudian di sini ada lafadz wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, diharamkan hal itu dilakukan oleh orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin itu diharamkan, orang mukmin yang bukan pezina itu diharamkan untuk mengawini wanita pezina. Kalau misalnya sampai dilakukan, itu kira-kira hukumnya gimana? Ini kan dikatakan hurrimat, hurrimat, diharamkan. Kalau laki-laki yang bukan pezina menikahi wanita yang pezina, maka di sini ulama berbeda pendapat. Yang dimaksud diharamkan itu bukan haram, tapi makruh. Kenapa demikian? Meskipun menggunakan kata haram, tetapi di sini tidak ada ancaman. Sehingga karena tidak ada ancaman, maka ini hukumnya makruh. Tetapi seandainya ada ancaman, maka ini hukumnya haram. Baik, ini dasar pertama mengenai pendapat pertama, pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Kemudian yang kedua adalah hadis larangan menikahi wanita hamil sampai melahirkan. Ya, saya ambil intinya saja.
Nabi bersabda, la tuta'u hamilun hatta tadha'a wala ghairu dzati hamlin hatta tahidha haidhah. Janganlah dikumpuli perempuan yang hamil sampai dia melahirkan, dan yang tidak hamil sampai 1 kali haid. Ini maksudnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap para pasukan Islam ketika mereka itu mendapatkan tawanan-tawanan perang Autos. Maka sabda Nabi, janganlah dinikahi atau janganlah dikumpuli dari wanita-wanita tawanan itu yang hamil sampai dia itu melahirkan. Kemudian dasar yang ketiga adalah hadis larangan menaburi benih di atas benih orang lain. La yahillu li'imri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyasqiya ma'ahu zar'a ghairihi. Dari Ruwaifi bin Sabit al-Ansari, Nabi SAW bersabda, dilarang seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menumpahkan airnya, menumpahkan air maninya maksudnya, di atas kebun orang lain atau di atas tanaman orang lain, di atas benih orang lain. Jadi kalau seorang wanita itu berzina, maka di dalam rahimnya itu berarti ada tanaman. Kalau seorang laki-laki yang bukan menzinai itu kemudian menikahinya, berarti dia itu kalau mencampuri si wanita itu berarti dia itu menyiramkan air di atas tanaman orang lain. Yang seperti ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berdasarkan dalil-dalil ini, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa yang boleh menikahi wanita yang hamil itu hanya laki-laki yang menghamilinya. Kalau laki-laki yang tidak menghamilinya tidak boleh. Ini pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, bolehkah seorang wanita hamil itu dinikahi? Pendapat kedua mengatakan boleh secara mutlak. Artinya baik wanita itu dinikahi oleh laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamili boleh. Maka kemudian kalau misalnya ada seorang wanita itu hamil dan orang yang menghamili itu melarikan diri, maka dibuka sayembara itu kan. Dibuka sayembara, siapa yang mau menikahi anakku, misalnya seperti itu. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi itu baik yang menghamili maupun yang bukan menghamili itu dibolehkan menikahinya. Imam Hanafi menambahkan boleh menikahi wanita hamil, namun jika yang menikahi bukan laki-laki yang menghamilinya, maka ia tidak boleh menggaulinya, tidak boleh mencampurinya hingga melahirkan. Alasannya kenapa? Bukankah surah An-Nur ayat 3 itu jelas mengatakan bahwa seorang pezina tidak menikahi kecuali wanita pezina. Nah, Imam Syafi'i mengatakan terhadap surah An-Nur ayat 3 itu, beliau mengatakan ikhtalafa ahlu tafsir fi hadhil ayati ikhtilafan mutabayyinan. Para ahli tafsir berselisih pendapat dengan tajam terhadap ayat ini, An-Nur ayat 3 itu. Walladzi yashbahuhu indana wallahu alam, dan yang serupa dengan pendapat kami wallahu alam, maqala Ibnul Musayyib adalah pendapat Sa'ad bin Musayyib, yakni hiya mansukhatun nasakhatha, ayat ini telah dihapus hukumnya, bukan lafaz ayatnya tapi hukumnya, hukum ayat ini telah dihapus, dan yang menghapusnya adalah ayat wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Surah An-Nur ayat 32.
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Surah An-Nur ayat 32 ini merupakan nasikh atau penghapus hukum dari surah An-Nur ayat 3. Sehingga An-Nur ayat 3 yang mengatakan bahwa pezina hanya boleh menikah dengan pezina, itu hukumnya dihapus. Artinya yang bukan pezina boleh menikah dengan pezina. Kemudian yang kedua alasannya adalah tidak ada dalil yang melarangnya. Di dalam Al-Quran, wanita-wanita yang haram dinikah itu disebutkan antara lain mahram dan wanita yang bersuami. Jelas surah An-Nisa ayat 22, 23 dan 24. Dan kemudian Allah menutup ayat 24 dengan lafaz wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dan dihalalkan bagimu selain yang demikian. Artinya selain mahram dan selain wanita yang bersuami itu dihalalkan. Kemudian ditambahkan pada ayat yang lain, wanita yang tidak boleh dinikahi, yakni wanita musyrik, Al-Baqarah 221 dan An-Nur ayat 3. Kemudian wanita yang sedang iddah talak, dicerai oleh suaminya, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Kemudian ditalak 3, Al-Baqarah 230. Iddah kematian, Al-Baqarah ayat 235. Iddah hamil, ayat At-Talaq ayat 4. Kemudian menjadikan istri sebagai istri kelima, An-Nisa ayat 3. Kemudian ditambahkan lagi dalam hadis, ini belum saya cantumkan di sini. Mengumpulkan 2 wanita bersaudara, kakak adik dikumpulkan jadi satu, dijadikan istri semua, enggak boleh. Atau mengumpulkan seorang wanita dengan bibinya, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, wanita hamil itu bukan termasuk yang dilarang di dalam ayat-ayat yang Al-Quran. Sehingga dengan demikian wanita hamil itu boleh dinikahi. Kemudian alasan ketiga, hadis Nabi bahwa zina itu tidak menghalangi pernikahan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahinya. Lalu beliau bersabda, awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Awalnya zina, perbuatan kotor, dan kemudian nikah. Dan Nabi mengatakan sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. Zina itu haram, menikah itu halal. Zina tidak bisa mengharamkan pernikahan itu. Artinya meskipun seorang wanita itu hamil karena berzina, maka kalau dia itu dinikahi, maka pernikahannya itu boleh, pernikahannya itu sah. Karena pernikahannya itu tetap halal. Kemudian untuk memperkuat ini diperbolehkan oleh para sahabat, bahwa pada masa sahabat itu bahkan terutama yang paling menonjol adalah perbuatan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Keduanya ini menikahkan wanita yang berzina, dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ya. Suatu saat di masjid, Abu Bakar dan Umar dan beberapa sahabat yang lain itu masih di situ. Kemudian masuk seseorang. Orang itu kemudian mengadu kepada Abu Bakar, khalifah waktu itu. Wahai Abu Bakar, sungguh celaka, anakku perempuan itu hamil karena berzina dengan si lelaki si fulan. Maka kemudian Umar bin Khattab yang mendengar itu langsung mendorong dada si lelaki itu.
Kamu itu gimana? Aib sudah ditutup oleh Allah kok malah disebarkan. Nah setelah itu kemudian Abu Bakar itu kemudian memanggil dua orang yang berzina itu. Nah dipanggil kemudian dihukum had. Hukum had itu adalah dihukum dengan hukuman yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau hukum takzir itu adalah hukuman yang tata cara pelaksanaannya itu diserahkan kepada ulul amri, kepada pemerintah. Misalnya penjara itu hukum takzir. Tapi kalau had itu hukum yang memang ditentukan oleh Allah. Dicambuk 100 kali bagi pezina, dicambuk 80 kali bagi orang khamr, orang yang minum khamr. Dihukum rajam bagi pezina muhsan, pezina yang telah bersuami istri. Itu namanya hukum had. Nah setelah dihukum itu, kemudian Abu Bakar menikahkan keduanya. Lalu keduanya itu diasingkan selama 1 tahun. Jadi perbuatan Abu Bakar ini kemudian di kesempatan yang lain diikuti oleh Umar bin Khattab. Dan juga ini disaksikan oleh para sahabat-sahabat utama, ada Ibnu Abbas di situ, ada Abdullah bin Mas'ud di situ. Sehingga dengan demikian menikahkan wanita hamil ini merupakan ijma' para sahabat dan juga menjadi ijma' para ulama-ulama setelah itu. Nah, para sahabat juga membolehkan hal ini. Misalnya Abdullah bin Mas'ud, sebagaimana disebutkan, an Hammam bin Haris, anak Abdullah bin Mas'ud, dari Hammam bin Haris, dari Abdullah bin Mas'ud, firrajuli yafjuru bil mar'ati summa yuridu ayatazawwajaha. Mengenai masalah laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki itu hendak menikahinya. Wala, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan la ba'sa bidzalik, yang seperti itu tidak apa-apa. Jadi ini pendapat kedua ya. Boleh wanita hamil itu dinikahi baik oleh yang menghamili maupun yang tidak. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Kalau pendapat mazhab Maliki dan mazhab Hambali, yang boleh itu hanya laki-laki yang menghamilinya, yang tidak menghamilinya tidak diperbolehkan. Tapi pada prinsipnya kalau ada seorang wanita hamil, kemudian sebelum melahirkan dia itu sudah dinikahkan, jawabnya boleh. Atau masih boleh. Nah sekarang bagaimana? Kalau hukum Indonesia ini mengikuti mazhabnya Hambali atau mazhabnya Syafi'i. Ketika perbedaan pendapat ini ya, ditanyakan mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat, mazhab Hambali dan Maliki atau mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Ketika saya mencari-cari jawabannya, ya, tergantung siapa yang mengatakan. Kalau mazhab Hambali mengatakan yang lebih rajih adalah mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan yang lebih rajih adalah mazhab Syafi'i. Nah, saat ini kita kembali melihat kepada bagaimana hukum Indonesia dalam melaksanakan atau menerapkan aturan fikih ini. Nah, di hukum Indonesia itu diatur dalam kompilasi hukum Islam bab 8 mengenai kawin hamil, pasal 53. Ayat 1, seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Kata nggih? Dengan pria yang menghamilinya. Artinya kalau bukan yang menghamilinya, ini tidak dapat. Kemudian ayat kedua, perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Jadi tidak perlu menunggu kelahiran anaknya. Ayat 3, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
Jadi kalau kompilasi hukum Islam itu yang boleh mengawini adalah pria yang menghamilinya. Sekarang bagaimana pendapat NU dan Muhammadiyah sebagai dua ormas terbesar di Indonesia? Kalau NU mengatakan, jelas NU mengikuti pendapat mazhab Syafi'i. Wanita hamil boleh dinikahi baik oleh laki-laki yang menghamili maupun yang bukan menghamilinya. NU. Muhammadiyah, Muhammadiyah itu pernah mengikuti dua pendapat di atas tersebut. Pertama, pada fatwa pertama, perempuan hamil yang tidak mempunyai suami dilarang melakukan akad nikah kecuali dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Ini fatwa tahun 1986. Jadi pada fatwa pertama itu Muhammadiyah berpendapat yang boleh boleh menikahi wanita hamil itu hanya laki-laki yang menghamilinya. Kalau laki-laki itu tidak menghamilinya, itu tidak boleh menikahi wanita itu. Ini fatwa pertama. Kemudian fatwa kedua berubah. Laki-laki yang menghamilinya maupun bukan boleh menikahi. Fatwa ini dikeluarkan untuk merevisi fatwa sebelumnya. Ini fatwa tahun 2008. Jadi sejak tahun 2008 ini Muhammadiyah berpendapat laki-laki yang menghamili maupun tidak menghamili boleh menikahi wanita tersebut. Jadi fatwa 2008 ini Muhammadiyah menjadi sama pendapatnya dengan NU. Kalau fatwa pertama itu mengikuti mazhab Maliki, mazhab Hambali, fatwa kedua mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi. Jadi dalam masalah ini ya, Muhammadiyah dan NU itu pendapatnya sama, tapi beda dengan KHI. Kenapa kok bisa beda-beda begitu? Ini fikih, masalah fikih. Masalah fikih. Jadi banyak penafsiran ulama mengenai suatu hukum yang tidak ada ketentuannya secara jelas dan sharih dari ayat maupun hadis. Ya, semoga ini menjadi referensi kita seandainya kita itu menghadapi kasus serupa itu di tengah masyarakat kita. Kita berharap jangan sampai kasus semacam ini menimpa kepada keluarga kita. Tapi seandainya terjadi pada masyarakat kita, kita memiliki satu dasar, satu referensi yang jelas. Lantas berikutnya pertanyaannya adalah, kalau sudah dinikahi, lantas kalau lahir, nasab anak itu mengikuti siapa? Nasab anak ini mengikuti ibunya atau juga mengikuti bapaknya? Nah, ini pembahasannya juga satu topik tersendiri. Saya kira demikian ya Bapak Ibu, para jamaah rahimahullah. Jelas ya? Wonten pamulutan berisa. Monggo. Oke. Baik, yang dimaksud dengan musyrik di sini siapa? Musyrik itu adalah orang yang berbuat syirik. Kalau orang Islam tapi dia masih percaya dukun, berarti dia itu berbuat syirik. Tapi kalau begitu dia itu disebut musyrik atau bukan? Orang Islam percaya pada dukun berarti berbuat syirik. Kalau begitu dia itu disebut musyrik atau bukan? Nah, dia berbuat syirik tapi dia bukan seorang musyrik. Kenapa demikian? Yang dimaksud dengan musyrik di sini adalah lawan ahli kitab. Ya, lawan ahli kitab. Ya,
Jadi dalam istilah ini ya, yang dimaksud dengan musyrik itu sebagai lawan ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Mereka pemeluk agama-agama samawi. Orang Yahudi dan orang Nasrani, ini ahli kitab. Boleh nggak menikahi wanita ahli kitab? Boleh. Nah, yang tidak boleh adalah menikahi wanita musyrik selain Yahudi dan Nasrani itu. Orang Hindu, Buddha, Konghucu, aliran kepercayaan, aliran kebatinan, penyembah Nyi Roro Kidul, penyembah Mbah Marijan, seperti itu ya, itu musyrik, ya. Jadi yang tidak diperbolehkan menikahi wanita-wanita selain ahli kitab. Menikahi wanita muslim tapi dia itu senang mendukun boleh nggak? Boleh. Tapi tanggung jawab suaminya kemudian mencegah si wanita itu, menghentikan perbuatan si wanita itu agar tidak berbuat syirik. Apa nggih? Jelas dereng Mas? Nggih. Tasih wonten mboten? Nah, mboten kula tutup. Monggo. Nggih. Kalau laki-laki Nasrani menikahi wanita muslimah, ya nggak boleh seperti itu. Itu perzinahan. Tapi kalau laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, wanita Nasrani, diperbolehkan. Maksudnya apa? Agar si laki-laki itu bisa membimbing istrinya untuk menjadi Islam. Atau niku. Dalam perjalanan rumah tangganya sering terjadi ketidakharmonisan. Ya memang resikonya seperti itu. Kata niku. Resikonya seperti itu. Tidak harmonis. Wong yang sama-sama Islam tidak harmonis juga banyak. Apalagi yang satu Islam, yang satu non-Islam. Tapi secara hukum itu diperbolehkan. Secara hukum diperbolehkan. Memang afdalnya laki-lakinya muslim, wanitanya juga muslim. Kata niku. Nah, kalau terpaksanya beda agama, maka laki-laki muslim, wanitanya non muslim itu si laki-laki, si suami itu diharapkan bisa menarik istrinya masuk ke dalam Islam. Kata niku. Kata nggih? Akad nikahnya, dia akad nikah secara Islam jelas. Nggih, kan laki-lakinya yang Islam. Kata nikah. Nggih. Mekaten nggih. Sawun cekap nggih. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita membahas mengenai nasab anak yang lahir di luar nikah, tetapi dia napa niku nasab dari anak wanita hamil yang dinikahi. Wanita hamil karena zina yang dia itu dinikahi. Itu nasabnya kepada bapaknya atau kepada ibunya. Insyaallah kita bahas pertemuan ke depan. Untuk pembahasan kita malam ini kita cukupkan. Saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.